Bab 1011, Informasi. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus matikan mengatur ulang. Pada saat ini, para pemimpin pasukan Burning Incense Pavilion, yang terletak beberapa kilometer jauhnya dari bukit, berkumpul dan tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Sepertinya ada pertempuran yang mengguncang surga di perbukitan di depan. Pada saat ini, Mu Feng berkata sedikit, jelas dengan metode yin yang-nya yang kuat, bahkan pada jarak yang begitu jauh, dia samar-samar dapat merasakan sesuatu. Aku juga merasakannya. Tampaknya pertempuran yang sangat kuat terjadi di depanku, karena aku merasakan fluktuasi pertempuran yang sangat panas, dan ada satu hal yang sangat aku kenal. Aura itu bahkan sedikit seperti aura kakak seniorku Mu Tianyuan, tetapi hanya itu. Terlalu jauh, aku tidak yakin. Pada saat ini, Qinxin juga berbicara perlahan. Qinxin diterima langsung sebagai murid oleh King Lao, wakil kepala kuil Tiandian, jadi dia dapat dianggap sebagai orang dari kuil Tiandian, dan dia secara alami sangat akrab dengan aura kakak laki-laki senior Mu Tianyuan. Kamu tidak mungkin salah merasakannya, kan? Energi hantu di depanmu terlalu besar, dan dampaknya pada persepsi terlalu besar, mengapa aku tidak merasakannya? Pada saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya juga berkata, dan orang yang berbicara saat ini adalah Wang Chen, kakak laki-laki senior kelima dari Aula Tanah, Wang Chen. Kekuatan Chen saat ini juga telah sepenuhnya mencapai kesempurnaan Kaisar Do Bintang 6. Dapat dikatakan bahwa dia adalah sekelompok orang yang kuat di paviliun dupa pembakaran. Aku juga menyadarinya. Pada saat ini, kakak laki-laki senior ketiga dari Istana Bumi, Zhang Wumeng, juga melihat ke kejauhan dan berbicara perlahan. Aku juga, kata Xing Yu, kakak laki-laki senior keempat dari Aula Bumi. Kakak senior keempat dari Earth Hall telah melangkah ke tahap setengah langkah Seven Star Do Emperor, sementara kakak senior ketiga Zhang Wumeng telah melangkah ke tahap awal Seven Star Do Emperor yang sebenarnya. Di antara kelompok orang ini, keduanya adalah yang paling kuat. Kalau begitu, aku akan pergi melihat-lihat, kalian tetap di sini dan bertanggung jawab atas pasukan besar Burning Incense Pavilion kita. Saat berikutnya, Mu Feng berbicara langsung. Itu terlalu berbahaya, bahkan aku pun terganggu oleh aura itu. Kau pergi sendiri, aku tidak merasa nyaman. Begitu Mu Feng selesai berbicara, Zhang Wumeng menggelengkan kepalanya dan berkata, dia bertanggung jawab atas keselamatan para murid ini, jadi dia sama sekali tidak akan membiarkan siapapun pergi. Jangan khawatir, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku masih bisa melarikan diri. Dan orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling sedang mengincar kita, kita tidak dapat memisahkan terlalu banyak kekuatan. Aku akan datang segera setelah aku pergi. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia segera menyembunyikan nafasnya dan menuju ke arah bukit. Semua orang waspada, begitu menemukan masalah, segera laporkan. Saat Mu Feng pergi, serangkaian perintah juga diatur oleh Ling Xuan dengan tertib. Saat ini, di atas bukit, Xiao Yan dan kelompoknya menjadi tenang setelah mengalahkan anggota keluarga kerajaan Xuanling. Kakak senior, apakah kamu baik-baik saja? Di penghalang tirai cahaya, Xiao Yan dan yang lainnya juga bertanya perlahan. Hei, kami baik-baik saja. Ketika pertama kali memasuki Sungai Darah, karena formasi teleportasi terpisah darimu, aku segera pergi mencari beberapa harta karun. Ketika aku sedang berburu binatang iblis, aku dimanfaatkan oleh keluarga kerajaan Xuanling Ertian dan Santian. Dengan pemandangan saat ini, kakak senior Mu Tianyuan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, bagaimana, dengan pasukan besar paviliun dupa pembakaran kita? Xiao Yan tampaknya memikirkan sesuatu dan bertanya. Jangan khawatir tentang ini, untuk mencegah keluarga kerajaan Xuanling mengambil tindakan terhadap pasukan besar kita, di antara mereka, ada Kaisar Do Bintang 7 tahap awal dan pengawal kuat Kaisar Do Bintang 7 setengah langkah, meskipun tidak sebaik kita, tetapi di Sungai Darah pertama. Lantai pertama sudah cukup untuk melindungi diri sendiri. Mu Tianyuan tampaknya melihat kekhawatiran Xiao Yan, kata Mu Tianyuan. Hehe, tetap saja kakak laki-laki yang punya hati. Namun, itu akan menjadi pertempuran mematikan dengan keluarga kerajaan Xuanling dalam waktu dekat. Pada saat itu, saya berharap kakak laki-laki akan memikul kendali pasukan besar. Bagaimanapun, saya tidak pandai memimpin pertempuran orang lain seperti itu.
Jika saya memerintah secara acak, itu akan menyakiti mereka. Xiao Yan menyeringai. Baiklah, di antara para murid Paviliun Fenxiang dan keluarga kerajaan Xuanling, kecuali pembangkit tenaga listrik teratas, kita bisa menangani yang lain. Mu Tianyuan mendengar kata-kata itu dan tahu bahwa Xiao Yan tidak sengaja mengelak, tetapi benar-benar tidak pandai melakukannya. Jangan khawatir, Xiao Yi dan aku tentu akan berurusan dengan orang-orang kuat dari keluarga kerajaan Xuanling itu. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Adik laki-laki, kapanpun, jangan lupa ada kami. Meskipun kekuatan kami tidak sekejam milikmu, aku, pria bermartabat dari Paviliun Fenxiang, selalu takut dengan kata-kata itu. Mu Tianyuan berkata tanpa ekspresi. Ya, Xiao Yan juga mengangguk dengan berat. Ah, adik perempuan kita masih memiliki pedang pendek seperti ini. Tampaknya ketika Xiao Yan mengatakan ini, satu-satunya wanita di antara 7 orang di aula itu langsung tertawa. Jelas, dia telah memperhatikan dari situasi tadi. Ada beberapa hubungan yang samar antara Mu Yingying dan Xiao Yan. Melihat Luan Yu terus-menerus mengobrol dan tertawa dengan Xiao Yan, bahkan Mu Yingying, yang selalu acuh tak acuh, memancarkan sedikit rasa dingin di matanya yang indah. Ada beberapa hal yang perlu kau pahami dan perjuangkan sendiri. Kalau tidak, akan sangat disayangkan jika kau melewatkannya. Luan Yu juga menatap Mu Yingying dan berkata dengan penuh arti. Batuk-batuk-batuk, karena tidak apa-apa, kalau begitu saat kita membahas tanah api suci, kita akan pergi mencari pasukan besar. Untuk mengatasi rasa malu, Yan Qi batuk beberapa kali dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Awalnya, adik perempuanku yang konyol ini berjanji akan pergi bersamanya setelah kompetisi sekte, tetapi melihat penampilannya, aku khawatir semuanya tidak akan sesederhana itu. Di mana tanah api suci ini? Saat Yan Qi membuka mulutnya, mata semua orang sedikit beralih padanya. Meskipun Yan Qi tidak dapat menggunakan kekuatannya sendiri sekarang, keakrabannya dengan Sungai Darah mungkin jauh lebih kuat daripada murid-murid mereka. Tanah api suci, di area inti Sungai Darah, juga merupakan tempat di mana kakak senior Yintong jatuh. Yan Qi berkata dengan sedikit penyesalan dan rasa lapar. Kakak senior Yintong, gumam Xiao Yan setelah mendengar ini. Dia adalah legenda paviliun pembakaran dupa kita, dan dia bahkan lebih sombong, tetapi aku tidak tahu mengapa waktu sebelumnya, kata Mu Tianyuan dengan emosional. Kakak tertua, dan melihat penampilan ini gelombang beberapa orang di Tiandian buru-buru berkata selamat. Ada desas-desus di dunia luar bahwa hampir semua murid Paviliun Fenxiang kita jatuh terakhir kali, semua karena kakak senior Yintong, tetapi aku tidak percaya. Mu Tianyuan berkata langsung, karena aku tidak percaya, maka kali ini, kita tidak hanya akan membersihkan kebencian lama dan baru yang dimiliki keluarga kerajaan Xuanling, tetapi juga sepenuhnya mengklarifikasi rahasia dan memberikan keadilan kepada kakak senior. Xiao Yan langsung mendukung kakak laki-laki itu. Kakak senior Mu Tianyuan menepuk bahunya, lalu tersenyum. Kamu, Mu Tianyuan tercengang oleh perilaku Xiao Yan. Jelas, adik junior kecil ini bahkan tidak mengajukan pertanyaan, dia hanya mempercayai kata-katanya sendiri. Baiklah, berambisilah. Selanjutnya, aku akan memberitahu kamu apa yang perlu kamu perhatikan kali ini di tanah api suci. Melihat ini, Yan Qi tidak bisa menahan perasaan lega. Kali ini, tanah api suci berada di area inti Sungai Darah. Tanah api suci akan dibuka setiap 100 tahun. Aku tidak tahu apa yang terjadi dalam kompetisi sekte sebelumnya. Pasukan besar Paviliun Dupa Pembakaran memasukinya, jadi sangat sedikit orang yang tahu situasi spesifiknya. Petik 2. Dan tanah api suci, tentu saja, memiliki keberadaan api suci, tetapi sesuatu seperti api suci dapat dikatakan sebagai sesuatu yang hanya dapat diikuti dan tidak dapat dipaksakan. Tapi ada satu hal yang ingin kuingatkan padamu, aku cukup beruntung untuk memasuki tanah api suci, dan tanah api suci tampaknya sangat tidak merata. Dengan kata lain, tanah api suci pernah memiliki aura ras alien. Suara Yan Qi seperti suara yang menyilaukan, mengejutkan semua orang. Ada aura ras jahat asing di tanah api suci. Xiao Yan tidak dapat menahan cemberut setelah mendengar berita ini. Untuk api suci, Xiao Yan dapat dikatakan sangat membutuhkannya. Karena mengolah teknik kultivasi Feng Jue, Xiao Yan hanya dapat melahap api suci seperti yang dilakukannya saat berada di jalan besar Douqi, sehingga ia dapat memperoleh kekuatan yang mencengangkan. Namun, sesuatu seperti api suci adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan.
Siapapun yang menemukannya cukup untuk dianggap beruntung selama 3 kehidupan, belum lagi orang seperti Xiao Yan yang ingin melahap api suci. Meskipun aku tidak dapat memastikannya, ada kemungkinan besar itu tidak akan salah. Kata Yan Qi, kalau begitu, aku khawatir itu akan merepotkan. Aku khawatir keluarga kerajaan Xuanling sekarang telah disusupi oleh klan iblis darah, dan tanah api suci ini mungkin memiliki kekuatan klan jahat asing. Aku khawatir akan ada hubungan antara keduanya. Pada saat ini, Xiao Yi yang selalu pendiam tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Keluarga kerajaan Xuanling berkolusi dengan suku-suku jahat di luar wilayah. Setelah kembali kali ini, mereka harus memberitahu orang-orang kuat di sekte itu, dan kemudian menghukum mereka dengan benar. Kata Mu Tianyuan, lupakan saja, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan masalah ini. Mari kita pergi ke pasukan besar dulu, dan kemudian pergi ke tanah api suci untuk membicarakannya. Xiao Yan berpikir sejenak, lalu berbicara sedikit. Ya, tapi sungai dewa yang tak terbatas ini sangat besar, bagaimana aku bisa menemukannya? Xiao Yi setuju dan bertanya dengan lemah. Kami memiliki hubungan dengan pasukan besar, jadi itu mudah. Setelah Mu Tianyuan selesai berbicara, dia hendak mengambil sesuatu dari tangannya dan segera berkata. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Siapa? Keluar. Tepat ketika Mu Tianyuan hendak bertindak, Xiao Yan tiba-tiba berteriak di belakang sebuah batu di atas bukit. Hehe, Xiao Yan, itu benar-benar kamu. Setelah memastikan sumber suara itu, Mu Feng muncul dan berkata dengan gembira. Mu Feng, bukankah kamu bersama pasukan besar? Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahu ketika dia melihat teman yang dikenalnya ini muncul dari balik batu. Pasukan utama kita telah datang ke bukit ini 1000 meter jauhnya. Kami merasakan suasana yang akrab, jadi kami mengirimku untuk melihatnya. Mu Feng berkata sambil tersenyum. Karena pasukan besar telah tiba, ayo pergi. Xiao Yan tersenyum ketika dia mendengar ini. Begitu suara semua orang berakhir, mereka segera mengikuti Mu Feng di sepanjang jalan, mengobrol dan tertawa, dan bertemu dengan pasukan utama Paviliun Fenxiang. Dan ketika para elit Paviliun Fenxiang dan pasukan besar berkumpul, mereka bergerak menuju area inti Sungai Darah, Api Suci. Lokasi tanah itu menyatu, dan karena kehadiran para elit Xiao Yan dan kelompoknya di sepanjang jalan, mereka tidak bersembunyi, tetapi berbaris maju dengan cara yang perkasa. Pada saat yang sama, tempat-tempat lain perlahan-lahan bergegas menuju tanah Api Suci. Kakak senior, apa yang akan kita lakukan sekarang? Di sudut gelap Sungai Darah, sekelompok besar orang perlahan-lahan muncul di sini, dan para pemimpin dikelilingi oleh mereka, jelas merencanakan sesuatu. Sungai Darah saat ini penuh dengan hantu, dan orang-orang di keluarga kerajaan Xuanling, untuk beberapa alasan, telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Tokoh terkemuka itu berbicara perlahan, dengan beberapa keraguan dalam suaranya. Kakak senior, saya khawatir kita perlu lebih berhati-hati kali ini. Lagi pula, para saudari senior di sekte yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte terakhir kali tidak ikut. Wanita itu berbicara perlahan, suaranya sangat ringan. Dua orang yang dipimpin oleh ini tentu saja Wudu dan Linzu, para saudari senior dari sekte racun. Kekuatan Wudu telah mencapai tahap akhir Kaisar Dou Bintang 7, dan kekuatan Linzu juga mendekati setengah langkah Kaisar Dou Bintang 7. Ya, perkumpulan 4 hari dari keluarga kerajaan Xuanling, setelah memasuki alam Sungai Darah, cukup beruntung untuk bertarung melawan perkumpulan hari keempat mereka. Itu sangat kuat, tetapi auranya juga sangat aneh. Saya khawatir satu-satunya rencana sekarang adalah pergi ke tanah api suci terlebih dahulu. Ketika Anda bertemu orang-orang dari Paviliun Fenxiang dan Paviliun Wanhua, Anda pasti akan berdiri bersama mereka. Wudu berkata dengan serius. Saudari senior, mengapa ini? Linzu berkata dengan sangat bingung. Dengan informasi dari keluarga kerajaan Xuanling, wajar saja jika kita mengetahui urusan antara ketiga kekuatan kita. Oleh karena itu, dengan adanya dendam yang begitu besar antara Paviliun Fenxiang dan keluarga kerajaan Xuanling, anggota keluarga kerajaan Xuanling pasti tidak akan membiarkan kita pergi. 5 racun menjelaskan, baiklah, aku tahu kakak senior, ayo pergi. Linzu mengangguk sedikit ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak tahu mengapa. Ketika dia mendengar bahwa kakak senior pernah bertarung dengan keluarga kerajaan Xuanling pada hari keempat, pikiran Linzu sebenarnya adalah gambaran Xiao Yan. Meskipun Linzu dan Xiao Yan belum bertemu secara resmi,
Menurut informasi itu, Lin Zhu juga sangat menantikan murid baru yang luar biasa ini dari Paviliun Dupa Terbakar. Saya harap orang ini dapat membuat peringkat Paviliun Fancy yang sedikit lebih baik kali ini. Setelah Lin Chu selesai berbicara, dia langsung memimpin tim dengan 5 racun di depan ratusan orang. Para saudari Paviliun Wanhua, kali ini, kami tidak ingin mendapatkan peringkat tinggi, tetapi jika memungkinkan, kami berharap dapat membantu Paviliun Fansiang. Pada saat ini, di antara tim besar Paviliun Wanhua, kakak senior pertama Xiuqi berkata kepada saudari di belakang. Semuanya sesuai dengan kakak senior. Para saudari di belakang secara alami mengetahui tentang urusan antara 3 sekte kekuatan mereka, jadi saat ini, hubungan antara Paviliun Fansiang, Paviliun Wanhua, dan sekte racun menjadi sangat santai. Kalau begitu, ayo pergi. Tanah api suci, ini akan menjadi medan perang terakhir. Kalian semua Paviliun Fansiang, saya harap kalian tidak mengecewakan. Setelah Xiuqi selesai berbicara, dia langsung ditemani oleh beberapa murid dan berkumpul menuju tanah api suci. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Song Yue, yang mengenakan pedang di punggungnya di tempat lain gelombang, bertanya. Hei, Feng Lin, bagaimana kalau Wan Jianmen kita bergabung dengan Balai Kuno Desolatemu? Pada saat ini, saudara senior Wan Jianmen, Jian Xin berkata perlahan. Bergabung, kakak laki-laki Feng Lin, yang memimpin di Istana Kuno Desolate, juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Beberapa orang dari keluarga kerajaan Xuanling, sejak akhir kompetisi sekte sebelumnya, aku tidak tahu mengapa kekuatan mereka meroket. Aku punya firasat, sepertinya tujuan mereka bukan hanya api suci. Dan ada beberapa aura yang sangat misterius di tubuh mereka, jadi jika kedua kekuatanku bergabung, tidak hanya keselamatan tetapi juga tempat lain akan terjamin. Analisis Jian Xin lugas. Kakak senior, jangan ragu, kakak senior Jian Xin benar. Keluarga kerajaan Xuanling sangat berasap baru-baru ini, aku khawatir ada konspirasi, dan ada ratusan murid sekte di belakang kita. Feng Hong, yang berada di samping Feng Lin, tidak dapat menahan diri untuk berkata. Jika memang begitu, maka begitulah. Bersiaplah dan pergilah ke tanah api suci. Kali ini, aku ingin melihat, apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga kerajaan Xuanling. Kata Jian Xin, dan setelah berbicara tentang kedua orang kuat itu, mereka menuju ke tanah api suci. Selain sekte-sekte super ini, Solomon, Pil Valley, Puppet Mansion, dan banyak kekuatan lainnya juga menuju ke tanah api suci. Mereka tahu bahwa harta karun lain di Sungai Darah terlalu banyak dibandingkan dengan tanah api suci. Itu hanya permainan anak-anak, dan dengan begitu banyak kekuatan yang bergerak menuju tanah api suci di antara sungai-sungai darah, tanah api suci juga menjadi semarak. Di area inti Sungai Darah, gelap sepanjang hari, dan di tanahnya berbeda warnanya, yang jelas dipengaruhi oleh pertempuran sebelumnya. Di daratan, ada jurang, dan di antara jurang-jurang itu, satu demi satu rusak. Senjata-senjata tertinggal, dan orang-orang dapat melihat sekilas bahwa ada banyak pertempuran yang cukup mencengangkan di sini. Dan di ruang ini, dataran tinggi memancarkan gelombang yang sangat berapi-api, dan di bawah gelombang yang berapi-api itu, banyak orang dapat mencium napas yang agak berapi-api, dan ada banyak orang di dalamnya. Pikirkan api suci, kakak laki-laki, kakak kedua dibunuh oleh Xiao Yan. Tidak lama kemudian, di keluarga kerajaan Xuanling, Tianhong dan Qi Haoxing baru saja kembali ke base camp selama 3 hari. Mereka semua tahu betapa kejamnya orang-orang yang hanya mengakui kepentingan mereka dan yang tidak mengakui keenam kerabat mereka memiliki cara yang kejam. Apakah itu Xiao Yan lagi? Tiangan berpakaian abu-abu sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Kakak, orang dari paviliun pembakaran dupa ini terlalu menipu. Dan bahkan jika saudara kedua menggunakan kekuatan itu pada akhirnya, mereka tetap akan dilenyapkan sepenuhnya oleh mereka. Balas dendam ini harus dibalaskan. Jejak niat membunuh yang sangat kejam muncul dari murid-murid 3 hari Zhong Tianhong. Untuk saat ini, mari kita tunggu tanah api suci berlalu. Jangan khawatir, kali ini, bukan hanya orang-orang dari paviliun Fansiang yang tidak bisa melarikan diri, tetapi pembangkit tenaga listrik dari sekte lain juga tidak bisa melarikan diri. Karena mereka akan menjadi makanan untuk benda itu pada akhirnya. Setelah Tiangan selesai berbicara, dia tiba-tiba tersenyum sedikit. Paviliun Fansiang sekarang memiliki 2 api suci, jadi berhati-hatilah.
Qi Haoxing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata perlahan. Kali ini, api suci pasti akan dimenangkan. Dan di tanah api suci, masih ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Setelah Tiangan selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang tenang, matanya tertuju pada ruang berapi di langit. Kita tunggu saja, ketika para ahli dari sekte lain datang, itu akan menjadi waktu untuk membukanya. Tiangan tahu bahwa ini adalah pintu masuk ke tanah api suci, tetapi kekuatan segel di pintu masuk itu sangat kuat. Para ahli yang mengumpulkan banyak sekte super mungkin tidak dapat memecahkannya. Apakah itu tempat api suci di antara sungai-sungai darah? Dikatakan bahwa Seng Yan adalah eksistensi atribut api yang paling kuat di dunia. Jika Anda mendapatkannya karena keberuntungan, saya khawatir kekuatannya akan meningkat secara geometris. Hei, api suci itu bagus, tetapi jangan lupa, sekarang ada begitu banyak ahli yang mengincar mereka, saya khawatir tidak ada hubungannya dengan kami. Terdengar bisikan-bisikan terus-menerus di antara kerumunan besar itu. Orang-orang dari Wan Jianmen telah tiba. Setelah beberapa saat, Tianhong yang selalu pendiam tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Bum bum bum, saat suara Tianhong baru saja jatuh, di langit ini, satu demi satu energi pedang yang menakjubkan tiba-tiba bergema di langit, dan kemudian di atas energi pedang yang besar, kerumunan yang padat tiba-tiba muncul. Ini adalah kepala sekte super, Wan Jianmen. Tentu saja, apa ini? Penguasaan ilmu pedang para murid Wan Jianmen tidak tertandingi. Beberapa tokoh juga berkata dengan cukup menarik. Yah, jumlah muridnya sepertinya tidak tepat. Saat berikutnya, Tiangan yang pendiam berkata sambil menatap kemunculan pasukan Wan Jianmen yang tiba-tiba. Kapan orang-orang dari Aula Gurun Kuno berkumpul dengan orang-orang dari Wan Jianmen? Menarik, mata Tiangan cukup ganas, dan setelah beberapa napas, dia menyadari perbedaannya dan berkata. Orang-orang terkutuk ini. Ketika Tianhong melihat orang-orang ini, pupil matanya juga memancarkan pandangan yang sangat aneh. Awalnya, mereka mengepung beberapa orang dari Wan Jianmen. Kalau bukan karena orang-orang dari istana kuno yang diam-diam menembak, aku khawatir tidak akan ada Wan Jianmen sekarang. Bersatu, mari bersatu. Ketika saatnya tiba, kalian akan memasuki tanah api suci dan membunuh mereka tanpa sadar. Itu seperti membunuh Yin Tong di awal. Tiangan juga tahu bahwa ini adalah hasil dari tindakan Tianhong yang tidak menguntungkan, tetapi dia berkata dengan ringan, jelas cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Seorang pria dari keluarga kerajaan Xuanling. Pria berbaju abu-abu di kepala seharusnya menjadi pemimpin keluarga kerajaan Xuanling kali ini. Dikatakan bahwa orang ini telah berhasil selamat dari malapetaka kematian Kaisar Dou Bintang 8, sehingga melahirkan kekuatan kematian, dan kekuatannya telah sepenuhnya mencapai batas sungai darah, pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 8. Baru saja muncul, kedua pemimpin itu tiba-tiba berbicara. Petik 2, mari kita melangkah selangkah demi selangkah. Meskipun orang ini sangat kuat, tetapi kami sekte super hadir, saya khawatir mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang berbahaya. Kakak laki-laki Feng Lin dari Aula Desolate kuno berkata perlahan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Benarkah? Namun, menurut hubungan antara keluarga kerajaan Xuanling dan Paviliun Fenxiang di masa lalu, saya khawatir kali ini nasib Paviliun Fenxiang juga akan. Jian Xin mengangguk sedikit, seolah memikirkan sesuatu. Belum tentu. Bagaimanapun, ada orang cabul Xiao Yan di Paviliun Fenxiang. Dan sudahkah kau tahu, 4 kongregasi surgawi Kaisar Xuanling sekarang hanya memiliki kongregasi surgawi agung dan kongregasi 3 surga. Sedangkan kongregasi surgawi kedua dan kongregasi 4 surga, mereka hilang. Menurut dugaanku, ini tampaknya terkait dengan Paviliun Dupa Terbakar. Feng Lin Zaidu, kakak laki-laki dari Aula Desolate kuno, berkata. Ayo turun dulu gelombang ketika sekte super lainnya tiba, itu akan menjadi waktu untuk membuka tanah api suci, dan kemudian di mana situasi hidup dan mati yang sebenarnya turun. Orang-orang dari Paviliun Wanhua dan Sekte Racun juga bersatu. Dan tepat setelah orang-orang dari Wan Jianmen dan Aula Desolate kuno tenang, sesosok perlahan muncul di langit yang jauh. Sisa-sisa Paviliun Dupa Terbakar adalah rekan-rekanku. Kau akan selalu membayar harganya. Ketika Tiangan melihat tim ini, ada juga niat membunuh yang mencengangkan di matanya. Dan dengan kedatangan tim-tim ini, ruang di luar tanah api suci Sungai Darah juga dipenuhi dengan bau mesiu yang luar biasa. Saat ini, saya khawatir hanya ada Paviliun Dupa Terbakar.
Paviliun Fenxiang adalah protagonisnya, Anda tidak mungkin mengalami demam panggung, bukan? Beberapa orang dengan penglihatan yang baik menemukan bahwa sekte-sekte super utama yang hadir telah berkumpul, dan sekarang hanya ada Paviliun Fenxiang. Kakak, orang dari Paviliun Fenxiang, bukankah dia takut pada kita dan mundur? Tianhong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Haha, bukankah itu akan datang? Dan saat suara bertanya Tianhong baru saja jatuh, Tiangan, yang telah menutup matanya, membuka pupilnya sedikit, dan tiba-tiba ada gelombang api di ruang di luar tanah api suci, perlahan menyebar. Selain fluktuasi api, orang-orang di Paviliun Dupa terbakar juga tiba seperti yang dijanjikan. Sepertinya acara utama kompetisi sekte akan segera dimulai. Dan Tiangan juga tersenyum perlahan, dan senyumnya penuh dengan niat membunuh yang tak terbatas. Itulah pemimpin keluarga kerajaan Xuanling. Apa yang kau lakukan di Datian Zongtian? Itu benar-benar kuat. Xiao Yan dan kelompoknya baru saja mendarat di tanah, dan Xiao Yan diam-diam melihat Tiangan berpakaian abu-abu. Tetapi yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah penemuan itu, bahkan dengan tingkat kekuatan jiwanya saat ini, dia masih tidak dapat melihat melalui orang ini. Orang ini seharusnya memiliki beberapa cara untuk menyembunyikan napasnya. Tetapi menurut dugaanku, orang ini seharusnya menjadi eksistensi paling berbahaya dalam keluarga kerajaan Xuanling. Selain itu, dia mungkin juga memiliki eksistensi klan jahat asing. Mu Tianyuan, saudara senior di samping, berbisik kepada Xiao Yan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Setelah beberapa saat, aku akan memasuki tanah api suci dan bertindak sesuai dengan kesempatan. Aku selalu merasa bahwa tanah api suci tidak sesederhana itu. Xiao Yan perlahan menatap ruang yang berapi-api itu, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini sangat salah, seolah-olah ada sesuatu yang telah mengikis tanah api suci ini." Mu Yingying juga mengerutkan kening dan berkata perlahan. Dan tepat ketika orang-orang di Paviliun Dupa pembakaran itu tenang, sosok keluarga kerajaan Xuanling juga bergerak. Semuanya, aku adalah batang surgawi dari keluarga kerajaan Xuanling. Karena semua orang telah datang ke sini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa setiap orang adalah orang yang kuat. Sekarang tanah api suci sudah dalam jangkauan yang mudah, kita semua perlu yang kuat untuk bergandengan tangan untuk membuka segelnya, semuanya, tolong. Tiangan berkata perlahan, begitu suara Tiangan jatuh, ada keributan di antara kekuatan lainnya. Tiangan melihat ini dan tidak terlalu banyak campur tangan, tetapi berbaring dengan tenang di langit. Para pembangkit tenaga listrik di atas mendiang Kaisar Dou Bintang 7, ikuti aku dan hancurkan segelnya. Saat keributan itu mereda, Tian Ganzai Du mengatakan sesuatu. Begitu suara Tiangan jatuh, banyak tokoh terbang langsung ke langit. Mereka, semua adalah pemimpin di sekte super masing-masing. Meskipun mereka tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga kerajaan Xuanling, mereka bergabung untuk membuka segel. Hal-hal yang harus dilakukan, kakak senior, jangan gunakan kekuatan penuhmu untuk sementara waktu. Tepat ketika Mu Tianyuan dan yang lainnya menyapu ke langit, kekuatan jiwa Xiao Yan langsung ditransmisikan ke pikiran 7 orang di Istana Surgawi. Meskipun 7 orang di Istana Surgawi bingung, mereka mengangguk sedikit karena percaya pada Xiao Yan. Bagus sekali, semuanya, ayo kita lakukan. Gunakan kekuatanmu untuk melawan segel dan serang, dan aku secara alami akan menangani hal-hal lain. Tian Gan berkata sedikit, melihat banyak orang kuat di sekitarnya. Ayo pedang, Huang Li kuno. Saat suara Tiangan baru saja jatuh, semburan kekuatan yang menyilaukan tiba-tiba muncul dari orang-orang kuat di sekitarnya. Senang bisa datang, hancurkan untukku. Dan Tiangan melihat kekuatan yang bergejolak seperti itu, dan tersenyum tipis di sudut mulutnya. Kekuatan hidup dan mati perlahan lahir di tubuhnya, tiba-tiba menyatu dengan kelompok kekuatan besar, dan kemudian langsung menghantam ruang yang berapi-api. Dan pergi. Sialan, orang ini benar-benar telah mencapai level Kaisar Petarung Bintang 8. Dan pembangkit tenaga listrik yang hadir saat ini, setidaknya salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di sekte masing-masing, masih tidak bisa tidak melihat kekuatan hidup dan mati di tubuh Tiangan, terkejut. Bum bum bum, serangan yang mengumpulkan kekuatan semua orang sangat sebanding dengan manusia. Dalam waktu singkat, itu menyebabkan ruang ini bergetar sedikit, dan kemudian di bawah tatapan banyak mata, itu menghantam ruang panas dengan keras. Bang bang bang, tepat saat cahaya kekuatan raksasa menghantam ruang yang berapi-api, gelombang api yang berapi-api tiba-tiba terpancar darinya.
Kembalilah, kamu hanya perlu menunggu. Tiangan menyaksikan ruang yang berapi-api itu perlahan melemah di bawah kekuatan yang begitu besar, dan kemudian mengatakan sesuatu kepada banyak orang kuat di sekitarnya. Begitu kata-kata itu jatuh, orang-orang kuat ini tiba-tiba kembali ke pasukan sekte tanpa banyak bicara. Pintu masuk ke tanah api suci akan segera dibuka. Pada saat ini, mata Yan Qi menjadi serius. Aku juga akan pergi. Mu Yingying berkata kepada Xiao Yan. Tidak, jika terlalu berbahaya, kamu tinggal saja di sini dengan pasukan besar. Begitu Mu Yingying selesai berbicara, Xiao Yan dan Yan Qi berkata serempak. Aku tidak peduli, aku akan pergi. Api suciku memberitahuku bahwa sepertinya ada sesuatu di dalam yang membutuhkannya. Mu Yingying menggigit bibirnya dan berkata perlahan. Apa yang terjadi? Tepat saat Xiao Yan hendak mengatakan sesuatu, sepotong cahaya jiwa putih di kedalaman alam jiwanya melonjak. Benda ini adalah benih jiwa api suci yang diperolehnya di hutan mayat Yin. Menurut pamannya, Raja Naga Emas, itu menyala-nyala, dan fungsinya adalah untuk menyimpan api suci, tetapi Xiao Yan sejauh ini belum melakukan hal yang spesifik. Dan ketika jiwa api suci ini melonjak, aura yang sangat jahat di tubuh Yan Qi perlahan menghilang, tetapi bahkan Xiao Yan tidak menyadarinya. Masuklah sebentar dan ikuti aku dengan saksama. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat Mu Yingying yang begitu keras kepala, dan berkata, aku juga harus pergi. Aku ingin mengklarifikasi masalah Yintong, dan membiarkan Ventian mengatakan yang sebenarnya. Yan Qi tampaknya khawatir bahwa Mu Yingying akan masuk ke dalamnya, dan segera berkata. Setelah beberapa saat, Xiao Yan, Tetua Yan, Mu Yingying dan 7 orang dari Istana Surgawi kita masuk ke dalamnya, dan pusat-pusat kekuatan lainnya ada di sini untuk berjaga. Meskipun ada banyak orang kuat yang telah memasuki tanah api suci, untuk mencegah keluarga kerajaan Xuanling menyerang paviliun Fenxian kita secara diam-diam, gelombang kita masih perlu mempertahankan beberapa orang kuat. Wah, Mu Tianyuan juga berkata perlahan. Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan saudara senior. Menghadapi pengaturan saudara senior Mu Tianyuan, tidak ada seorang pun di seluruh sekte yang keberatan. Pintu masuk ke tanah api suci segera dibuka. Setelah semua orang membuat keputusan, kedua kekuatan yang menemui jalan buntu di langit akhirnya hancur dengan beberapa suara, bang bang bang, dan dengan kedua kekuatan itu ketika kekuatan itu hancur, seluruh ruang tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan api yang luar biasa ganas. Namun selain itu, pusaran besar yang mencengangkan tiba-tiba muncul di depan semua orang. Pintu masuk ke tanah api suci terbuka. Hahaha, ayo, datanglah, api suci milikku. Tawa keras bergema di ruang ini. Pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 7, kamu bisa memasukinya. Ayo pergi. Tiangan berkata dengan dingin, dan kemudian beberapa sosok menyapu pusaran angkasa tanpa henti. Setelah kita pergi, berhati-hatilah dengan orang-orang dari keluarga kerajaan Xuanling. Jika harus, kalian bisa pergi lebih dulu dengan pasukan yang besar. Mu Tianyuan menjelaskan. Ayo pergi juga. Begitu suara itu jatuh, Mu Tianyuan membawa orang-orang dari paviliun dupa terbakar dan langsung menyapu pusaran angkasa. Puncak dari kompetisi sekte, Tanah Api Suci, kali ini tidak hanya untuk mengembalikan penindasan keluarga kerajaan Xuanling sebelumnya ke paviliun dupa terbakar mereka, tetapi juga untuk mencari tahu kebenaran tentang jatuhnya kakak senior Yintong. Boom! Dengan terbukanya pusaran angkasa, banyak ahli di langit ini menjadi gelisah, dan kemudian ahli yang kekuatannya melampaui Kaisar Dou bintang 7 langsung berubah menjadi meteor dan mengalir ke pusaran angkasa. Mereka tahu bahwa ada api suci yang nyata di tanah api suci ini. Jika mereka bisa mendapatkan api suci, saya khawatir itu cukup untuk membuat mereka terbang ke cabang-cabang dan menginjakkan kaki di atas. Mereka semua adalah pemimpin di sekte masing-masing. Mereka tahu bahwa tanah api suci tidak dapat dimenangkan hanya dengan mengandalkan jumlah orang. Oleh karena itu, jika para murid yang tidak cukup kuat untuk memasuki Kaisar Dou bintang 7 memasukinya, itu hanya akan menambah masalah mereka. Tabrakan. Dengan munculnya sinar cahaya, sekelompok orang perlahan-lahan menampakkan wajah mereka. Melihatnya dari jarak dekat, mereka adalah 7 orang dari Istana Surgawi Paviliun Fenxiang, bersama dengan Mu Yingying, Yan Qi Xiaoyi dan Xiao Yan. Gelombang yang sangat panas. Saya khawatir saya baru saja datang ke sini, dan ruang itu dipenuhi dengan api yang tebal. Ini seharusnya tekanan yang terbentuk dari pelepasan api suci dalam jangka panjang. Kata Xiao Yi.
Begitu mereka berdua selesai berbicara, mereka segera melihat orang-orang di belakang mereka. Karena mereka sedang mengolah atribut api, mereka tidak memiliki dampak apapun. Apakah ini tanah api suci? Melihat tidak ada perubahan di antara kerumunan, Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan melihat dunia dengan saksama, dan ketika dia melihat tanah di depannya, dia tidak bisa menahan cemberut. Dan dengan suara Xiao Yan, pemandangan yang sangat mengejutkan dan membuat lidah berdecak juga muncul di depan semua orang. Tanah di depannya berat dan kelabu, dan sepertinya tidak ada aura. Itu sangat tandus, seolah-olah telah dikuras oleh suatu kekuatan misterius. Lubang-lubang jalan muncul, dan ada banyak tulang dan beberapa senjata patah di mana-mana. Pemandangan ini menghantui hati semua orang untuk waktu yang lama. Apa sebenarnya yang telah dilalui oleh tanah api suci ini? Mengapa tidak ada jejak kekuatan di tanah ini atau bahkan ruang api suci? Perasaan itu, sepertinya kekuatan di ruang ini dan bahkan tanah ini telah ditarik oleh sesuatu. Xiao Yi memimpin dalam memecah ketenangan dan berkata, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ceritanya panjang, tapi aku memang merasakan fluktuasi api suci di kedalaman ruang ini. Yan Qi menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi Xiao Yan samar-samar menebak dari mata yang tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih tua, orang ini aku takut mengetahui sesuatu. Tepatnya, ini bukan tanah api suci, tetapi medan perang api suci. Setelah beberapa saat, Yan Qi memejamkan matanya sedikit dan berkata, medan perang api suci. Xiao Yan tiba-tiba menjadi berpikir ketika mendengar kata-kata itu, lalu melihat ke arah senjata dan tulang-tulang yang compang camping di tanah tandus itu, dan sepertinya memahami sesuatu. Munculnya api suci telah membuat para ahli dengan kekuatan atribut api di 1000 dunia besar mendambakannya, tidak hanya dunia manusia, tetapi bahkan para ahli di dunia lain juga menginginkan api suci. Mereka tahu bahwa mendapatkan api suci sudah cukup untuk membangun status penguasa sejati mereka. Meskipun aku tidak tahu api suci mana yang ada di sini, tetapi menurut berita yang kudapatkan ketika aku masuk karena keberuntungan, medan perang api suci di sini adalah pertempuran antara dua ahli dari dunia manusia Suantian dan benua sungai darah dunia hantu. Itu disebabkan oleh api suci. Yan Qi bergumam, dan setelah itu, dia melirik dengan serius ke arah saudara perempuannya Mu Yingying dan Xiao Yan yang sudah memiliki api suci. Benar saja, Xiao Yan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, jelas semua ini sudah diduga. Meskipun api suci kita lahir dari energi spiritual langit dan bumi, jika jatuh ke tangan orang-orang yang berhati benar, dapat dikatakan bahwa jika jatuh ke tangan orang-orang yang berhati jahat, saya khawatir itu akan menjadi bencana bagi dunia. Dan keberadaan roh api suci, pada tingkat lain, adalah penjaga terakhir api suci. Saat berikutnya, suara terkejut perlahan muncul di mulut Yan Qi. Tidak mungkin, saat itu, roh api suci milikku mencoba mengambil tubuhku dan bahkan jiwaku. Xiao Yan tiba-tiba mengerutkan kening. Tidakkah kau menemukannya? Kekuatan api suci hampir tersimpan dalam kristal api suci. Kekuatanmu saat ini tidak sekuat Kaisar Dou Bintang 9, jadi tentu saja kau tidak dapat menggunakan kristal api suci untuk mengerahkan semua kekuatan api suci. Adapun roh api suci, meskipun memiliki banyak kekuatan api suci, itu masih tidak signifikan dibandingkan dengan api suci yang sebenarnya. Kata Yan Qi, setelah mengatakan begitu banyak, bukankah seharusnya? Dan ekspresi Xiao Yi Junmei sedikit mengembun. Jelas, orang ini mengatakan roh api suci begitu dia masuk. Saya khawatir medan perang di sini terkait dengan roh api suci. Begitulah, Xiao Yan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu, karena roh api suci itu kuat, dan itu bisa dihapus. Tetapi kristal api suci, yang memiliki sumber api suci, tidak bisa. Pak Tuayan, setelah berbicara begitu banyak, bukankah medan perang ini ada hubungannya dengan roh api suci? Mu Tianyuan, yang berada di sampingnya, secara alami menyadari sesuatu, dan segera berkata, pintar, menurut persepsiku, aku khawatir ada sesuatu yang najis telah bercampur di medan perang ini, dan roh api suci berjuang untuk mendukungnya. Kekuatan menghilang yang tidak dapat dijelaskan ini juga harus berhubungan dengan roh api suci. Yan Qi selesai berbicara, dia perlahan mengangkat tubuhnya dan melihat ke bagian terdalam medan perang. Tampaknya ada sesuatu di sana yang akan bergerak. Hal-hal najis. Aku khawatir itu adalah ras jahat dari luar wilayah. Dan, Xiao Yan, dengan kekuatan jiwanya yang besar,
juga merasakan jejak aura jahat gelombang tapi aura api di sini terlalu tirani dan menghalangi aura jahat. Jika aku mengharapkannya menjadi baik, itu seharusnya ras alien. Tapi kamu harus siap secara mental. Aku khawatir kekuatan ras jahat dari luar wilayah itu dapat membuat roh api suci merasa sulit. Yan Qi berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, sejak aku mendapatkan api suci, aku tahu bahwa membasmi ras jahat ekstrateritorial adalah misi yang tidak bisa dihindari bagiku. Xiao tertawa. Karena penjelasannya sudah selesai, ayo kita pergi. Aku akan bertanggung jawab untuk membimbingmu sepanjang jalan, tetapi jangan berpikir tentang aku yang melakukannya. Di tempat seperti ini, kemunculan dua api suci hanya akan menyebabkan penolakan yang lebih kuat. Kata Yan Qi. Semua orang mendengar kata-kata itu dan mengangguk sedikit. Meskipun kekuatan Yan Qi saat ini belum kembali ke puncaknya, penyakit gelap di tubuhnya telah disembuhkan, jadi menurut tebakan Xiao Yan, kekuatannya mungkin sebanding dengan One Star Fighting Immortal. Old Yan, kemana kita akan pergi sekarang? Mu Tianyuan bertanya perlahan di sampingnya. Tidak ada harta karun di medan perang api suci ini. Ayo langsung pergi ke tanah api suci. Di mana tidak hanya api suci, tetapi juga tempat Yin Tong mengalami kecelakaan. Setelah Yan Qi selesai berbicara, sudut mulutnya bergerak sedikit, dan kekuatan api suci di dalam tubuhnya terus memanggil, sepertinya ada sesuatu yang memanggil di ujung medan perang. Sendiri. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, Paviliun Fenxiang dan kelompoknya, yang dipimpin oleh Yan Qi, terbang langsung menuju kedalaman medan perang.